bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia untuk hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita di hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kasih karunia berarti kasih yang dilandaskan oleh kasih Allah, kasih yang diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya imbalan, kasih yang ditunjukkan di dalam pengorbanan. Kalau kita katakan kasih karunia, berarti kasih itu berasal dari Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, manusia, agar menggunakan waktu, menggunakan yang Tuhan berikan melalui karya, agar semakin diagungkan dan dimuliakanlah nama Tuhan. Kasih karunia boleh saja kita lihat mulai dari kita bangun pagi, Tuhan masih mengaruniakan kepada kita nafas kehidupan. Kita memiliki kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan pergumulan, bahkan juga dengan sukacita. Bahkan yang lebih hebat lagi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita orang yang berdosa melalui pengorbanan yang mati di kayu salib untuk tebus dosa setiap orang manusia. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Allah menempatkan diri-Nya menjadi sebuah orang yang hina, agar kita yang hina ini memiliki kehidupan yang telah Tuhan siapkan kepada kita. Dia menggantikan posisi kita yang seharusnya dihukum seberat-beratnya karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang sering sekali melukai hati Tuhan di dalam kehidupan, baik dalam tutur kata, baik dalam perbuatan, bahkan sering sekali dengan cara kita meniadakan, bahkan menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi orang jahat, orang baik, orang suci, orang yang tidak suci, semuanya mendapatkan kasih karunia Tuhan melalui keselamatan yang secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang mau menerima kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga Dia memposisikan posisi kita, sementara kita dimegahkan melalui segala pengorbanan yang Dia lakukan, agar kehidupan bersama dengan Dia kelak akan kita dapatkan, akan kita peroleh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, inilah yang mau mengantarkan kepada kita bahwa Allah betul-betul dan benar menunjukkan pengorbanannya sebagai bukti nyata kasih-Nya, agar setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan. Sehingga ketika kita diberi kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan, kita harus menjadi cerminan bagaimana Allah mengasihi kita, dan kita pun harus mampu mengasihi Tuhan beserta mengasihi sesama kita.
Bapak Ibu, ini bukan pekerjaan atau pelayanan yang mudah, tetapi Allah memberikan waktu dan kesempatan kita untuk terus menunjukkan diri, siapa kita, bagaimana kita sebagai contoh cerminan Tuhan yang menunjukkan kasih karunia yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Oleh karena itu kita diajarkan untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang memberikan hidup kita, kekuatan kita, pikiran kita, bagaimana kita mau memegahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang boleh kita lakukan, tetapi bagaimana kita menjadi manusia yang berkarya, bermanfaat, dan berguna bagi Tuhan. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Selamat menjadi manusia yang berguna bagi Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat merasakan nafas kehidupan, bahkan pengampunan yang hampir setiap hari Engkau berikan kepada kami, menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus setia kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya, yang kelak akan mendapatkan dan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan menggunakan kami melalui Roh-Mu, agar setiap kehidupan kami memiliki makna, memiliki manfaat, dan berguna di dalam karya yang boleh kami lakukan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terkhusus untuk hari ini, biarlah Tuhan yang menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.